warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para habaib, para hadirin hadirat yang saya muliakan, terutama sahibul hajah al-akh fillah Yusuf bin Syamsuddin berserta keluarga yang saya muliakan. Awalan, yang pertama kali saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, di mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberi nikmat Islam wal iman, diberi lapang hati, diberi nikmat sihah wal afiyah, diberi nikmat kesempatan bisa bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis tasyakur, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehadiran kita di dalam ini majlis, dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari semuanya, semoga kita sampai anak 7 turun sampai hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah dan diberi limpahan maghfirah, pengampunan dari Allah di dalam kita beribadah, berzikir, berjuang kehadirat Allah. Semoga makin bertambah cinta kita, ma'rifah kita, taqarrub dekat kita kehadirat Allah di dalam kita menghadapi hidup ini dan untuk memenuhi segala kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala musibah, dari segala kerusakan, dari segala gangguan, dari segala kezaliman, lebih-lebih dari segala fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan segala rezeki kita, segala urusan kita, dan bisa mengatasi segala amanat tanggung jawab kita. Fa insyaallah kita akan mendapatkan ridha dari Allah dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'a naili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ngomong apa iki? Sing mburi coba meneng ya. Di omong-omongan nggih. Muga-muga napa dipun buka manahipun dening Allah, pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah. Kalau wau kok omong Jawa. Nah, tadi Al-Habib Muhammad bin Smith mengatakan tentang berzikir dan bersyukur. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
keadaan kita dan jin-jin ini dijadikan oleh Allah semata-mata agar beribadah kepada Allah. Posisi kita ini tidak akan lepas dari 4 keadaan. Kalau tidak dalam keadaan beribadah, tentu kita akan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita tidak dalam keadaan senang, tentu dalam keadaan susah. 4 keadaan ini kita dituntut oleh Allah untuk menjadikan kita beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadah kita jadi ibadah kepada Allah? Bagaimana maksiat kita bisa menjadi kita tambah ingat kepada Allah? Senang kita bisa bersyukur kepada Allah, susah kita bisa bersabar kepada Allah. Semuanya ini tidak lepas tujuan yang pokok adalah untuk berzikir kepada Allah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim dia katakan, "Aqimis sholata li dzikri." Tegakkan salat untuk zikir kepada saya. Jadi semuanya ini tujuan gak ada lain apa? Kalau mengikut kata-kata orang Jawa itu apa? Kita ini ingin jadi orang selamat, ya. Kalau udah selamat, apa? Belum tentu selamat kalau belum genah. Apa bahasa Indonesia genah ini kenapa? Napa kah ini kenapa? Bingung. Normal napa nih? Napa? Tepat. Ya. Jadi dikembalikan, ya. Secara ringkas keadaan kita ini harus beribadah kepada Allah. Yang nomor 2 untuk memenuhi kehidupan kita di dalam untuk menghadapi hidup ini. Ya. Dua-duanya ini kita ingin jadi genah. Ya. Ibadahnya bagaimana jadi genah, rizkinya juga bagaimana genah. Dalam Al-Quranul Karim, konsep genah diterangkan oleh Allah, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsan fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Seorang laki perempuan mempunyai iman, beramal yang soleh, akan diberi kehidupan oleh Allah dengan hidup yang baik. Ibadah kita kepada Allah bisa jadi genah, ya. Baru kalau kita itu bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, jangan berharap kita mengatakan udah genah. Walaupun konsep udah jelas dalam Al-Quran, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub," kata Allah. Sembahyangmu akan menjauhkan dirimu, mencegah dirimu untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhai Allah. Dengan kamu berzikir kepada Allah, makin tenang hati kamu. Itu kata firman Allah. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Apakah betul kita selesai sembahyang itu makin menjauhi larangan Allah? Tanya. Apakah betul kalau kita sudah berzikir kepada Allah menemukan kesejukan di dalam hati?
Yang salah bukan janji Allah, bukan sembahyang dan zikir kita, kalau tidak menjadikan sejuk di hati kita. Yang salah hanya satu, karena hati kita sendiri belum siap kepada Allah. Jadi orang yang begini ini, saya tidak ngomong tentang pahala. Selagi kita berbuat dengan ikhlas kepada Allah, akan diberi pahala oleh Allah. Tapi untuk ibadah dan zikir menjadikan mustajab, ini belum tentu. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah paham ya? Sudah. Jadi rasa, kalau saya imbangkan, kira-kira bapak ibu ini milih mana? Sugih dunya nopo sugih rasa? Sampan milih akeh sing dipangan tapi gak enak mangan, gak pakai anak sing dipangan tapi embu, milih ndi? Kan? Lihat dalam satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat." Sesuatu amal yang dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah adalah suatu amaliyah yang istiqomah walaupun sedikit. Apa yang terjadi dengan istiqomah? Lihat dalam Al-Quranul Karim. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun malaikat, disertai oleh malaikat. Apa akibat daripada istiqamah? Alla takhafu wa la tahzan. Tidak ada suatu kegoncangan, suatu kesedihan, suatu ketakutan. Semua itu akan dikembalikan kepada Allah. Kalau sampai kita sedih, hanya manusia kita. Jadi apa? Semua itu dikembalikan, amaliyah-amaliyah kita itu zahiran wa batinan, tujuannya satu, ingin jadi orang yang genah. Gini apa mboten? Nek wis genah tentu selamat. Mboten enten wong selamat tapi gak genah. Kenapa kok begini? Dalam Al-Quranul Karim, sebelum Allah menjadikan manusia, Allah Ta'ala sudah berdialog dengan rohani kita. Apa dalam Al-Quran? Alastu bi rabbikum? Apakah saya ini bukan Tuhanmu? Dijawab oleh Ruh, bala, enggih ya Allah. Begitu dilahirkan kita, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita dijadikan dalam keadaan suci oleh Allah. Ya. Serusak-rusak kita. Ya. Sebanyak-banyak dosa kita, kalau selagi kita tidak emosi, tidak ada suatu rasa ego di dalam diri kita, kita selalu ingat kepada Allah. Ya Allah, kula kepingin genah ya Allah. Jangan lagi kita yang begini. Pencuri pun, lagi dia mencuri, ya ketemu dengan orang-orang, dia akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, mugi-mugi kula selamat ya Allah. Coba. Ini hakikatul fitrah. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa dia menyebut nama Allah? Kenapa dia selalu ingat dengan Allah? Dan mengakui hukum-hukum yang telah dilarang oleh Allah, tapi tetap barang curiannya kok tetap dipegang. Ini ada apa? Coba kita pikirkan. Ya, orang sekarang ini tidak perlu orang itu alim atau bodoh. Orang itu pandai atau tidak, bisa membaca kitab, membaca dalil, tidak. Sekarang sebodoh-bodoh orang itu udah mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang elok, mana yang tidak elok. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa kok masih mau? Ini menunjukkan bahwa ilmu kita, ibadah dan zikir kita tidak ada nur daripada Allah. Hati-hati. Tadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Akhi Fillah Al-Habib Muhammad bin Smith. Beliau menerangkan tentang zikir dan syukur. Saya kembalikan lagi.
tujuan utama adalah ma huwa dzikr. Apa yang dinamakan dzikir? Ya. Yang dinamakan dzikir itu, ya, jangan punya pemikiran bahwa dzikir itu dimonopoli oleh kiai, dimonopoli orang alim, dan hanya cukup la ilaha illallah, Allah, Allah. Tidak. Ini harus dimengerti. Yang dimaksudkan dzikir itu adalah istihdarul qalb fi 'azmatillah subhanahu. Menghadirkan hati. Apa yang ada di dalam hati? Mengakui keagungan Allah. Timbulnya kesadaran hati ini ingat atas keagungan Allah, diputar balik karena menyadari bahwa diri kita adalah makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang hina, makhluk Allah yang banyak dosa kepada Allah. Ini pokok. Kalau orang itu tidak mengenal jati dirinya, siapa dirinya, tidak akan bisa berangkat kepada Allah. Karena itu yang dinamakan zikir itu adalah orang yang mengingat, yang menyadari keagungan Allah melalui apa? Kesadaran pribadinya atas kelemahan dan kehinaannya di sisi Allah. Di sisi Allah. Ini pokok. Ya. Cuma orang berzikir itu memang ada dua. Ada orang berzikir itu hanya melalui pikiran-pikiran lahir. Dengan perencanaan-perencanaan membaca apa berzikir kepada Allah. Tapi bukan timbul dari dalam hatinya. Tapi ada orang itu timbul dari dalam hatinya, keluar ke lisannya. Dengan menyadari keadaan, nggak sadar. Kenapa ya, kok begini keadaan keluarga saya, anak saya, kok begini. Dengan tidak sadar, keluar kalimat Allah dari mulutnya. Ya Allah, kok mekaten ya Allah. Ini yang dipuji oleh Allah. Tapi ada orang berzikir itu hanya perencanaan aja. Orang yang begini ini kalau kita tanyakan, orang begini ini orang berzikir apa membaca zikir? Sing kathah kula kali sampean niku zikir napa maca zikir? Ya? Ndonga napa maca ndonga? Mangkane gak mandi. Niki lah. Ini disadari. Ya. Terus bagaimana? Ya. Iki mboten luwe ta? Nen? Kalau bareng sarapan ya, kan ya. Coba saya kembalikan tentang tujuan pokok tadi zikir. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni azkurkum. Kau berzikirlah kepada saya akan membalas zikir kepadamu. Terserah apa yang Anda zikirkan kepada Allah. Anda memohon ampun kepada Allah akan dijawab oleh Allah. Terserah. Tapi terus daripada ayat menunjukkan kebesaran zikir, dan yang nomor dua apa? Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah engkau, jangan mengkufuri kepada saya. Jadi yang mengiring-iringi kebesaran zikir adalah bersyukur. Apa kebutuhan orang hidup? Dalam Al-Quran, orang hidup ini hanya perlu 6 permasalahan. Yang satu, dipermudahkan rezekinya. Ya. Yang nomor 2, ingin kaya. Saya ingin sugih apa mboten? Nen? Coba Pak Jivandi ingin sugih apa mboten? Pingin. Nggih. Kira-kira mak kepingin niku pinten batese? Nah, nggih. Coba. Ya, gak iso batesi. Gak iso. Dadi mboten enten wong sugih nek donya niku. Ya. Siji kepingin lancar rezekine, nomor loro kepingin sugih, artine sugih niku
cukup nyukupi. Ya. Cukup nyukupi sugih kaya Lim Siliong, tapi kredite akeh. Sugih napa mboten hakikate niku? Nen? Sik. Nomor 3 sing dikepingini wong niku napa kanggo botone urip? Al-ijabah. Penyuwune kepingin disembadani karo Gusti Allah. Nomor 4 ingin diampuni dosanya oleh Allah. Nomor 5 ingin diterima tobatnya oleh Allah. Nomor 6 diberi selamat dan aman oleh Allah. Semua permohonan 5 ini dalam Al-Quranul Karim dijawab oleh Allah insya'a. Mek aku karep tak wei. Mek enggak, gak. Enggak ada. Semua masih mengikuti hak veto Allah. Hanya satu yang pasti diberi oleh Allah. La in syakartum omong-omongan ditambah niku rezekine wis ana napa mboten ana. Kata-kata tambah itu memang sudah ada rezeki dari Allah atau memang nol? Nah, coba. Yang pasti dijawab oleh Allah, syukur. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ma fa'alallah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mek kon gelem syukur aman. Jadi syukur. Kalau tak takon. Sama niku mek duwe anak nggih. Kalau niki anak omong Jawa niku napa? Biasa dodol tahu tek-tek niku napa kula niku. Nggih. Nggih cuma niki enten wong saking luar pulau mboten ngerti, nggih. Sama niki padha enggak ada anak napa mboten? Enggak ada. Siapa kula pengin takon. Sampeyan enggak ada anak niku sing sampean pilih niku kepingin anak pinter nopo anak sing genah? Temen. Saestu, lho kok insyaallah, jo insyaallah niki. Ayo coba kepingin anak yang pandai atau anak yang soleh? Saestu, kira-kira penderitaan hati kita kalau melihat anak kita ini tidak sembahyang, dengan anak kita tidak lulus sekolah, sedih mana? Nah, kita ngomong kita harus fair. Ya, akoni. Tahu rapotnya merah. Dengan anak tidak sembahyang, kira-kira sedih mana? Gak tepat jawabane niku. Bener jawabane niku. Nggih ta. Napa padha sedine. Nggih ta, cuma temene siji. Nggih napa mboten? Ben nggih? Ben. Coba. Kula kali sampean niku sing kathah, Nak, kon sing pinter, Nak. Mek wis pinter, Nak, kon iso sukses. Mek wis sukses, Nak, kon dadi wong. Pingin dadi wong napa pingin dadi wong-wongan? Napa bedane wong kali wong-wongan niku napa? Nek wong-wongan teng sawah niku lagi medeni manuk. Kita nek wis dadi wong pingin diwongno wong. Nggih napa mboten? Zaman gelem tak sukses tapi gak dianggap tangga. Kepingin diwongno. Tapi sing kathah niku kita ini lupa, yang banyak itu pokok anak saya sukses. Pokok anak saya jadi orang. Yang dimasukkan jadi orang itu sukses dalam urusan duniawiyah. Kita jangan mungkiri padha di anake lho. Nggih napa mboten? Ini. Orang yang punya konsep seperti ini salah.
Kenapa saya katakan salah? Makanya ojo dipaido mek kene duwe anak tambah pinter, tambah wani. Nggih? Anake tambah sukses, tambah ngilokno wong tuwa. Kadang-kadang gak ngrasa masih sing pinter ilmu agama wong tuane dilokno. Hak menengo mari, Mbok, gak ngerti dalil. Dalile iku mbokmu. Nggih ta? Dalile iku bapakmu le, karo bapake gak iso karo mboke bisa kok dalil. Inilah kenapa anak makin pandai kok makin berani, kok makin tidak manut sama orang tua. Kenapa? Karena konsep pertama itu hanya ingin anaknya itu pandai, sukses secara duniawi. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waktu Allah Ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, kamu tidak mengerti apa-apa. Tapi kamu dituntut agar mengerti ilmu, kata Allah. Apa akhirnya? Wa ja'alakumus sam'a wal af'idah. Dijadikan satu jalan-jalan agar kamu jadi orang yang berilmu. Dijadikan pendengaran, dijadikan penglihatan, dan dijadikan hati oleh Allah agar jadi orang alim. Mek wis dadi wong pinter, apa terusane ayat? La'allakum tashkurun. Supaya isa syukur. Jadi salah konsep-konsep begini, hati-hati. Kadang-kadang nak kamu sukses ini, tapi kenyataannya nggak makin menjadi baik. Anak. La'allakum tashkurun, syukur. Ada satu ayat lain. Kira-kira sampean niku kenal napa mboten kali setan, kali iblis, kenal? Udah kenal apa belum sama iblis? Non? Saya tidak kenal Yai, tapi saya selalu ikut ACC. Kita kenal enggak tapi melok. Dalam Al-Quranul Karim matur iblis datang Gusti Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong ya Allah, saya jangan sampai engkau ambil ya Allah. Kalau engkau ambil ya Allah, jadikan saya yang terakhir kali ya Allah untuk mati ini. Dijawab oleh Allah, innaka minal mundzirin. Ya wis, pokoknya kabeh wis mati, kawit kon sing terakhir sing mati. Begitu ada jaminan dari Allah, apa kata iblis? Fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan saya ya Allah, karena engkau telah memastikan mengecap saya orang yang sesat ya Allah, saya bersumpah kepadamu ya Allah, semua anak Adam ya Allah akan aku tunggu, akan aku duduki agar dia tidak ikut jalan siratal mustaqim. Ya apa praktekmu? Ditanyakan oleh Allah. Engkau bisa menundukkan anak Adam agar tidak ikut jalan yang benar bagaimana? Summala'atiyannahum. Aku datangi dia ya Allah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping. Coba. Dalam Al-Quran tidak dikatakan iblis itu mengganggu kita dari atas dan bawah. Kenapa? Karena atas ini iman, bawah ini Islam. Nggak ada iblis itu langsung jujuk merusak iman, nggak ada. Ojo sembayang itu gak api, gak ono. Ojo sembayang kok wae si repot kon. Nah ini dah. Nggak ada yang jujuk, gak ilok kon. Ojo maca Quran, alah Quran iku apa? Gak tepak, gak kira. Ojo maca Quran, alah kapan-kapan wae. Wong sik enom wae kok. Enggak ada, mesti pinggir-pinggir. Ditanyakan oleh Allah. Bis berhasil kon. Sampun ya Allah. Kalau sudah berhasil, apa resep kamu? Karena saya lihat ya Allah, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Lihat mereka-mereka ya Allah, yang banyak mereka-mereka itu tidak bersyukur kepadamu ya Allah.
Jadi balak-balik niku mergo mboten syukur. Tak pengin takon. Sampeyan niku mek ibadah teng Allah niku kepingin ketrima napa mboten? Nen? Saestu? Nggih. Enten ibadah niku sah tapi gak keterima. Yang penting terpenuhi segala kewajibannya yang diwajibkan oleh Allah, tapi tidak diterima oleh Allah. Ada kok. Gitu. Tapi apa sekarang akibatnya kita tidak diterima oleh Allah? Karena satu, setiap kita selepas sembahyang tidak dikembalikan kepada Allah. Iya ya Allah, kalau saya bisa sembahyang begini ya Allah, tiada lain ya Allah, karena rahmat-Mu dan pertolongan-Mu ya Allah. Kalau saya tanpa rahmat dan pertolongan-Mu ya Allah, saya tidak akan bisa sembahyang ya Allah. Mboten saged sampean sembahyang oleh 2 rakaat. Apa nih sikil gringgingen gak wurung. Ini kadang-kadang. Jadi resep semua ini ya, agar kita menjadi orang yang kena, ayo sing iso syukur teng Gusti Allah. Syukur. Nah, sekarang ya kalau kita perhatikan ilmu itu jangan lagi merupakan suatu hidayat, bimbingan kepada Allah. Sekarang ini susah. Jadi yang banyak selama ini ilmu ini apa? Hanya merupakan pengetahuan. Pokoknya weruh mari.